Halo guys, aku mau jelasin. Jangan salfok ya, ini bukan uban ya guys, tapi di atas tuh ada neon. Aku memang berkilau. Aku mau jelasin ciri-ciri kerjaan di sini. Kalau misalkan gaji gede, tapi pasti yang aku alamin ya. Gaji gede tapi jamnya kurang. Misalkan kita nggak ada pengalaman tapi langsung 29 per hour, artinya 290.000 per jam dibayarnya. Tapi aku pernah kerja tuh cuma 3 jam sampai 4 jam doang, karena si company-nya itu, kafenya itu cuman buka di saat lunch. Nah jadi ya nggak bisa lebih dari itu, mau overtime juga gimana karena tutup kan. Nah ada gaji gede long hour atau jamnya panjang 28, sekian, misalnya 280.000 per jam sekian, tapi orang-orang di dalamnya nggak sopan, kasar-kasar. Terus yang harusnya sopan meminta sesuatu kayak misalnya pakai please atau can you move this please, kayak gitu tuh nggak ada banget di dalamnya. Terus minim bahasa Inggris, jadi arahannya itu nggak jelas ke kita sampainya gimana gitu. Pokoknya nggak betah lah di dalam satu company itu, walaupun itu company besar. Itu jamnya panjang, gajinya gede, no pengalaman, tapi ya pasti ada aja tuh orang yang nggak betah untuk kerja di situ, walaupun cuma seminggu 2 minggu keluar. Karena ya memang itu kerjaannya sih sebenarnya nggak berat ya, gampang, tapi orang-orang di dalamnya kita nggak bisa deal sama orang-orang itu karena nggak serak gitu intinya. Ada juga jam kerja panjang, kerjaan susah banget, tapi orang-orang di dalamnya itu banyak orang Indo. Misalkan kita kan sebagai orang Indo enak dong kalau kerja sama orang Indo, jadi bisa ngomong bahasa Indo, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah lah gitu. Seru lah gitu kan, jadi nggak stres, less stress. Nah kalau kayak gitu jadinya solid kan. Yang namanya kerjaan super capek pun kalau misalkan lingkungannya mendukung dan saling support, itu pasti enak banget dijalaninnya dan bisa bertahan 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun, sampai full time pun bisa gitu. So good lah. Jadi ada plus minusnya setiap company. Apalagi ya kayak di Australia tuh gampang dapat kerja, apalagi kita punya agen kerja kan. Tinggal bilang aja ke agen kerja, nih CV aku pernah kerja di sini aja. Kalau misalkan masih di Indo, masih WHP pertama, ya aku suka kerjaan fisik, aku bisa ngangkat-ngangkat, bisa jalan jongkok, bisa squat kayak gitu. Tinggal bilang aja, nanti dites. Kalau ketika bisa, kita ngangkat sampai 20 kilo karena repetitif kan kalau kerja pabrik. Terus juga tahan sama yang kayak kering lah, tangan kita jadi kasar lah gitu ya. Pokoknya tahan segala cuaca dan tahan banting gitu, itu pasti keterima langsung. So ya gitu deh, itu faktanya ya. Jadi nggak ada yang betul-betul perfect, kecuali kita memang punya skill dan kita dapat lakinya itu dapat environment yang oke, yang serak sama kita, yang benar-benar enjoy. Juga kalau misalkan gaji gede, long hour, lingkungan mendukung, support each other, tapi cuaca nggak mendukung, bisa jadi itu karena itu kerjaan pasti farm. Intinya di sini tuh saving banyak-banyak, karena kita nggak tahu kita nganggurnya berapa lama, kita nggak tahu future kita, nggak tahu masa depan, di depan ada apa. Jadi harus tetap saving, nggak boleh boros. Apalagi Uber Eats itu tuh, aduh jangan banget guys. Paling udah punya mobil, jangan sampai Uber Eats masih. Itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Uber Eats tuh kayak GoFood gitu loh kalau di Indo.
Terima kasih. Semoga dapat pencerahan ya, biar tahu ya faktanya di sini kayak gimana.